Muhammad untuk apa? Menguji dirimu. Jadi Nabi Muhammad diutus dan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anzaltu 'alaika kitaban, dan aku turunkan kepadamu sebuah kitab, yaitu Al-Qur'an. La yaghsiluhul ma', yang tidak hilang dengan kena air. Maksudnya apa? Mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Al-Qur'an itu yang jaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Annal ma' la yabruhu minal ard. Air itu enggak bisa ngilangin Quran. Andai kata ada Quran kena air kemudian tulisannya hilang, bukan berarti Quran itu hilang. Tapi Quran masih ada di hatinya para ulama, dan Quran ada di hatinya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Quran ini turun 1400 tahun yang lalu. Sampai detik ini gak ada satu huruf yang berubah. Sampai detik ini mungkin ada orang-orang yang berusaha merubah Al-Quran, tapi sampai detik ini terjaga. Tidak ada yang berubah hurufnya, tidak ada yang berubah ayatnya. Ini bukti kalau Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang jaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran yang diturunkan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah Alkitab, yaitu Al-Quran. Taqra'uhu na'iman wa yaqdhana. Dan engkau membaca Alkitab ini, Al-Quran, dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan terjaga. Maksudnya apa? Berarti hati beliau gak pernah tidur. Hati beliau selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati beliau selalu sadar, terjaga, terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatinya paling bertakwa, hatinya paling suci, hatinya senantiasa terjaga kepada Allah, hatinya paling lemah lembut. Nah, itu kesempurnaan hati yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu. Qala Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala ja'at malaikatun dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa naimun wa fi riwayat Tirmidzi qala ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu fil manami ka'anna Jibril inda ra'si wa Mika'ila inda rijli faqala ba'dhuhum innahu naimun faqala ba'dhuhum innal 'aina na'imah wal qalba yaqdhan faqalu inna sahibakum hadha matalan wala fadribu lahu matalan wa qalu mathaluhu kamathali rajulin bana daran wa ja'ala bihi mahjuba fa ba'atha da'iyan faman ajaba da'i dakhala daru wa akala minhu mahjuba wa man lam yajid da'i lam yakul da wa lam yakul minal mahjuba wa qalu awbiluha lahu yabqaha ayyabhamuha wa qala ba'dhuhum innahu na'imun wa qala ba'dhuhum innal 'aina na'imah wal qalba yaqdhan wa qalu fadarul jannah wa da'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ata'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqad ata'a Allah wa man ata'a Muhammadan faqad ata'a Allah. Al-hadits wa bi sunan Darimi Ujian Nabi SAW bagilah lahu la tanam ainuka wal tasma udunuka wal yakul qalbuka wala panamat ainaya wa sami'tu udunaya wa aqla qalbi. Kemudian dilanjutkan di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu ja'at malaikatu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'im. Jadi datang malaikat kepada Rasulullah dan saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan tidur. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi kharaja alaina Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad keluar menjumpai para sahabatnya. Kemudian beliau menceritakan, inni ra'aitu fil manam. Aku melihat di dalam mimpi ka'anna Jibril inda ra'si. Jibril di atas kepalaku dan Mika'il inda rijli di kakiku. Berkata sebagian daripada mereka innahu na'im, dan sebagian yang lain sesungguhnya beliau sedang tidur. Sebagian yang lain berkata innal aina na'imah, matanya memang tertidur, wal qalb yaqdhan, tapi hatinya terjaga. Jadi Nabi Muhammad walaupun matanya tertidur namun hati beliau terjaga. Kemudian di sini dikasih verbul masal. Apa tujuannya memberikan permisalan?
memberikan permisalan tujuannya supaya bisa memahami sesuatu lebih gamblang, supaya lebih mudah dikasih permisalan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa lebih mudah untuk memahami sesuatu. Di sini diberikan permisalan apa? Masaluhu kamathali rajulin bana daran. Seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Kemudian di dalam rumahnya dia mempersiapkan makdubah, sajian makan. Kalau ada walimah, ada acara, jadi nyiapkan makan, mau ngundang orang. Wa ba'atsa da'iyan, kemudian dia memerintahkan orang untuk undang orang makan di rumahnya. Dia bangun rumah, kemudian menyiapkan sajian makan dan memerintahkan orang untuk datang ke rumahnya agar dijamu di dalam rumahnya. Faman ajaba da'i, siapa yang menerima undangan masuk ke dalam rumah dan dia kemudian makan daripada sajian-sajian. Yang tidak menerima undangan atau nggak mau datang, diundang tapi nggak mau, ya dia nggak masuk ke rumah dan dia tidak makan daripada makanan yang disajikan. Ini permisalan supaya kita gampang memahaminya. Maka dijelaskan di sini yang dimaksud dengan rumah apa? Yang dimaksud dengan rumah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadaru al-jannah. Wada'i yang undang, yang ngajak orang makan ke rumah dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, faman ata'a Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya dia taat kepada Allah. Wa man 'asa Muhammadan faqad 'asa Allah, dan barang siapa yang bermaksiat enggak ngikutin Nabi Muhammad, melanggar Nabi Muhammad, maka pada hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini diibaratkan ada yang bangun rumah. Pemilik rumah tadi bangun rumah, kemudian nyiapkan sajian makan. Kemudian ngundang orang supaya makan. Nah, yang nerima undangan masuk ke rumah, ya dia dapat makanannya. Kalau yang nggak mau menerima undangan, ya dia nggak akan masuk ke rumah tersebut dan nggak makan makanannya. Yang bangun rumah siapa? Yang bangun rumah, rumahnya itu surga. Yang bangun rumah siapa? Yang bangun surga Allah Subhanahu wa taala. Yang undang siapa? Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ngajak kita ke surganya Allah, ngajak kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan di sini juga diartikan sebagai Islam. Rumah ini adalah Islam. Ngajak orang untuk masuk ke rumah yang dibangun. Yang pemiliknya siapa? Allah. Diajak masuk ke dalam Islam. Kalau sudah masuk ke rumah, nikmatin sajian makanan. Makanan itu apa? Surga. Jadi diajak masuk Islam supaya apa? Menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala yang ngajak Nabi Muhammad. Yang mau terima undangan masuk Islam, ya dia kelak akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi yang enggak mau terima undangan, dia enggak masuk ke rumah dan tidak mencicipi atau tidak makan daripada makanan yang disajikan. Nah, ini permisalan yang dimisalkan di sini. Dan kemudian dalam sunnah Ad-Darimi disebutkan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata kepada beliau, la tanam ainuka, matamu, kedua matamu atau matamu tertidur, akan tetapi kau akan mendengar, telingamu akan mendengar, dan hatimu akan bisa mengetahui, terjaga, berakal. Maka kemudian dikatakan oleh beliau, fanamat ainaya, kedua mataku tertidur, wasami'at udunaya, tapi kedua telingaku mendengar dan hatiku tersadar. Jadi menunjukkan kalau beliau hatinya senantiasa terjaga walaupun matanya dalam keadaan tidur. Kalau manusia biasa kadang matanya terbuka dan tidur tapi hatinya mati. Hatinya tertutup, hatinya tertidur. Makanya dikatakan an-nasuniyam. Manusia itu semuanya tertidur. Nanti kalau sudah wafat, kalau sudah meninggal, baru dia terjaga, baru dia sadar. Nah, kalau Nabi Muhammad walaupun beliau memejamkan kedua matanya, beliau tidur tapi hatinya senantiasa terjaga. Bismillahirrahmanirrahim.